gali lubang. Gali lubang digali, lubangnya di bagian mana? Lubang kuping. Lubang kuping, hidung. Pakai nanya di bagian mana? Dibagi-bagi aja. Iya. Gali lubang. Gali lubang. Jangan saya yang digali, Pak. Pak. Sekarang saatnya refleksisasi. Siapa yang Relaksisasi. Refleksi. Refleksisasi. Bumper. Woi, bumper refleksisasi. Relaksasi. Ada nggak? Tidur bangun tidur. Enggak. Bukan marpuan. Langsung kita masuk ke refleksisasi. Dewi Bobo, oh Dewi Bobo, kalau tidak Bobo digigit bopak. Dewi Bobo, oh Dewi Bobo, kalau tidak Bobo digigit bopak. Masih ada dua pilihan, mau bobo apa digigit bopak? Ih, mendingan bobo, Wi. Bobo, ya. Bobo. Dan sekarang Dewi Hani Bopak, tolong dong pegangin Hani. Hani Bopak nih. Hani Bopak. Lo pacar apa? Pakai dipanggil Hani Bopak, kotoran pusar. Kan udah masuk refleksi, berarti udah nggak goceng-gocengan loh. Udah gue ambil nih dari asistennya. Asal lo penonton. Penonton cakep-cakep. Ini dulu, ini lagi hot. Whip, miss. Ini saatnya dia mencurahkan isi hatinya. Dewi Bobo, Oh Dewi Bobo. kalau tidak Bobo digigit bopak. Oh ya, refleksi soalnya. Serius Oke, nih. ini serius. DP. Bopak kok gampar ya? Meleleh. Enggak, gua nggak ngeceng-cengin. Enggak, gue nggak ngecengin, gue. Ini kita mau tanya dulu. Diam dulu. Ini lu mau nanya nggak? Cepetan. Dewi kan sekarang lagi cantik-cantik ngorok itu. Emang gitu. Awas Kan goceng. sekarang ini lagi Sekarang lagi diomongin banyak banget orang. dari dulu sih ya. Tapi ini kan sekarang lagi meruncing. Dengar-dengar Jangan, Bu. katanya Dewi bentar lagi katanya nih ya menurut Katanya. informasi Kalau bisa Dewi mau jangan. masuk penjara katanya. Tapi Dewi kelihatannya kok kayaknya happy-happy aja. Emang Dewi nggak kepikiran? Itu ditutup-tutupin atau emang Dewi sebenarnya emang cuek aja sama keadaan? Yakin nggak akan masuk penjara? Bukan masalah yakin atau tidak masuk penjara gitu. Saya tuh tipikal orang apabila saya membenci sesuatu, saya tuh bisa cuek banget. Bahkan di depan itu ada orang mati pun saya bisa cuek Bodoh banget. amat gitu ya. Amat bodoh. Oke. Dewi, ini dapat Ini kok udah orang jahat. Duduk. apa sih yang membuat Dewi kok bisa lebih tenang dari yang lain gitu? Masalahnya kayaknya ini cukup berat sebenarnya, tapi kenapa Dewi membuat diri Dewi itu lebih tenang? Yang kemarin kan yang dulu sempat sakit tuh. Iya. Kalau saya sakit pasti karena cinta. Bukan karena masalah ya. Tapi kalau Love is misalkan blind, masalah love is itu blind. ibaratnya dari orang lain, pasti saya ya bagaimana ya udah. Yang penting jangan karena cinta aja. Tapi Dewi ada sakit hati nggak sih sama orang gitu? Artis suruh mijit. Nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh. Kalau saya biasanya sakit itu karena patah hati. Tapi kalau misalkan sakit sama orang lain, saya selalu, Megang aduh gini enak ya? banget sih, melek sedikit. Oh ya, ternyata kamu yang mijitin saya. Keluar TV, besok tambahin ya. Gigi saya bersih. Oh iya. Tapi enggak, ini kan permasalahannya. Tapi mau masuk. Untung mijit. Kan orang juga Kita jagain ginian. apa? Syuting jauh-jauh suruh jaga ginian.
Gak apa-apa. Rina mau ngomong. Dewi Persik lebih milih masuk penjara atau masuk dupan? Hah? Gimana sih Rina? Gimana-mana orang masa Rina. Saya itu kan sudah terpenjara hatinya. Oh, terpenjara oleh Tapi siapa? terpenjara hatinya gimana? Orang Iya. katanya mau pergi ke Mesir nggak boleh sama pacarnya. Bener atau enggak sih? Sebenarnya saya dipenjarakan di sel karena pacar saya sudah terpenjara hati saya. Oh. Enggak serius, tapi Dewi kan permasalahannya udah tahu di semua orang ya, sama Jupe gitu ya. Kalau nih keadaannya sekarang seperti ini, Dewi jujur nih ya, Wi. Iya. Ada perasaan sebel nggak kalau misalnya Sebel pasti. sama Jupe? Bukan sama Sebelnya orang sama siapa? sebel sama orang-orang sekitarnya yang memanfaatkan keadaan ini gitu. Karena masalah ini kalau bicara hukum udah kelar kan. MA tidak boleh memutuskan perkara dalam satu peristiwa. Tapi MA ini kan tiba-tiba MA 2 harus bisa menghargai keputusan MA pertama. Tapi di sini MA pertama sudah memutuskan bahwa saya sebagai korban tiba-tiba menjadi pelaku yang diputuskan oleh MA kedua. Otomatis di sini kan saya sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi sebenarnya yang salah dan benar itu siapa? Setelah kejadian kemarin ini sempat nggak pernah berhubungan misalnya telepon atau WhatsApp atau BBM sama Jupe? Enggak pernah, saya ngapain dalam arti begini, bukan saya ngapain. Saya orangnya bukan tipikal orang yang basa-basi ya. Gitu. Kalau sekiranya baik-baik. Kalau enggak. Saya bukan orang yang nyonya enggak. Jadi Dewi hubungannya sama Jupe sekarang baik-baik apa enggak? Saya selalu baik dengan siapapun, kalau dia nggak baik terserah dia gitu. Urusan dia. Tapi Oke, nanti tepuk tangan kalau buat Dewi dong. Tapi kalau Waktu Jupe, waktu pergi ke MA itu bawa telur dari rumah atau di sini? Hei, itu beda kasus, beda cerita. tapi Ya. Dewi nanti kalau seandainya Dewi ada di dalam sel nanti anak sama siapa? Jangan. Nanti anak sama siapa kan Dewi? Anak kan selalu nunggu mami di rumah gitu. Udah, Udah kebangun. Kan Ini lagi Bobo lagi. Bobo lagi. Anaknya namanya siapa? enggak mau. Gak Itu apa-apa, kan- itu ini membuat- menunjukkan bahwa Dewi itu juga manusia biasa. Dewi itu bisa nangis, Dewi yang selalu kelihatan bisa kuat. nangis. Dewi itu juga ada lemahnya. Kalau udah ibu tuh kalau udah berkaitan dengan anak tuh biasanya hatinya tuh langsung cepat runtuh. Bukan Enggak cuma- lah, saya nggak mau. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak saya justru kalau misalkan mamanya kelihatan lemah, dia pasti nggak bangga. Justru di saat seperti ini anak saya kan suatu saat akan besar dan dia akan mencari tahu. MA ini Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Tempe gitu kan. Jadi otomatis kalau MA sudah memberikan keputusan bahwa saya sebagai korban, tiba-tiba saya dinyatakan sebagai pelaku atas keputusan MA kedua, anak saya pasti mikir ini negara hukum, apa negara hukum yang dibuat oleh oknum. Negara hukum ini kan dibuat negara ini kan dibuat oleh hukum yang berlaku. Bukan negara ini dibuat oleh oknum gitu. Jadi saya tetap harus tough. Saya tidak boleh kelihatan bahwa saya itu Jadi jangan ada hukum direkayasa begitu Iya maksudnya. gitu, ya. karena ini kan masalah sudah kelar, ihrar. Ini intinya itu udah kelar. Udah kelar, udah finish. Jadi Dewi ngerasa di kasusnya Dewi ini Inilah, makanya kita lagi cari tahu. Saya akan ke Komnas, saya akan ke komisi. Saya akan meminta perlindungan karena mereka sudah sangat mengganggu kemerdekaan saya. Sebagai warga negara Indonesia yang punya hak asasi manusia, mereka sudah benar-benar sangat mengganggu itu. Satu, dan yang kedua saya akan menuntut jurisprudensi di mana MA tidak boleh memutuskan keputusan dalam suatu peristiwa seperti itu. Dewi, tapi kalau ngomongin tentang hal ini, mungkin ada nggak sih ngerasa sebenarnya dari balik masalah ini ada satu azas kepentingan orangan gitu akan masalah ini? Ya makanya itu apabila ada memang, ya kalau nggak ada nggak akan mungkin ada seperti ini kan Kak. Makanya kenapa ada demo, kenapa ada hal-hal yang sekiranya itu merugikan negara, merusak berbagai hal apa yang memang tidak boleh dirusak harusnya. Ya karena memang satu, mereka tidak mendapatkan sebuah keadilan. Saya korban datang kepada pihak yang berwajib untuk minta keadilan. Keadilan itu bukan pemerataan, itu salah. Kalau misalkan kita sebagai sarjana hukum, katanya sarjana hukum, saya bukan sarjana hukum aja, tidak ada yang namanya pemerataan atau penyerataan, itu tidak ada. Di mana pasal 351 itu harus ada pelaku juga harus ada korban. Ini sudah jelas ditemukan siapa pelakunya dan siapa korbannya. Tapi di sini saya sudah diputus oleh MA pertama sebagai korban. Kok tiba-tiba diputus oleh MA kedua sebagai pelaku? Berarti tandanya kan saya posisinya sebagai pelaku dan korban. Di saat itu sudah korban lapor kepada pihak yang berwajib agar saya dapat perlindungan malah dimasukkan ke penjara. Ketika itu saya divonis oleh PN
bahwa saya menjalani masa percobaan tahanan 2 bulan penjara dalam arti ada tanda kurung loh ya. Apabila saya melakukan gontok-gontokan lagi tanpa proses saya masuk sel. Dan saya sudah menjalani masa itu. Lah, dan waktu itu saya sama advokat saya diginiin, bukan lawyer ya. Ini teman-teman supaya tahu ya. Advokat. Jadi kalau lawyer itu dia sudah keluar sarjana, dia praktek. Nah itu makanya di saat mereka Lawyer. ya advokat itu advokat. Kalau advokat itu Harus beda les dengan lagi, lawyer. harus Ya. ada Ya, course-nya lagi. sejenis. Ya, mungkin Itu advokat. Terus kemudian Lu kalau nggak mijitin dia jadi bangun. Lu kira-kira lu nggak mijitin. Dewi jadi bangun. Oke, silakan Dewi. Nah, Dewi sekarang Terus kemudian ya saya kan waktu itu diminta untuk untuk banding, tapi saya nggak mau. Saya bilang nggak usah banding lah, untuk apa, saya sudah ikhlas kok. Lah kemudian ternyata Jupenya kan udah menang. Jupe udah Udah menang. menang ketika saya kalah di pengadilan. Terus kemudian Jupenya pihak jaksanya tidak menerima. Loh gimana sih, kok jahat banget, sudah saya ibaratnya udah dihukum kan. Tapi dia seakan-akan seolah-olah keputusan MA ini memaksa saya dengan tanda kutip masuk penjara. Jadi ya udah nggak apa-apa ya, ini sudah saya harus hadapi ini gitu. Karena memang kan kalau saya menolak sebuah kejahatan itu kan tidak mungkin. Kita bukan ngedoain mudah-mudahan si Dewi jangan sampai Oh, ya, jangan jangan dong. sampai gitu. oh ya pasti yang terbaik untuk Dewi Persik. Ya sambung doanya aja. Saya cuma bilang sama orang tua saya, kalaupun saya harus masuk di situ, bukan kalaupun, sudah pasti ini putusan. Tapi satu, jangan pernah yang namanya papi saya sakit. Dan yang kedua, kami keluarga besar sudah siap untuk maju, pantang mundur. Karena ini udah ibaratnya udah hancur-hancur sekalian, udah ketahuan Maju tuh bobroknya, dalam maju arti, terus. sorry Wi, maju tuh dalam arti ini kan udah putusan, udah final decision gitu kan. Artinya Dewi tinggal tunggu waktunya dari mereka akan. Kalau Dewi nggak datang ya Dewi akan dieksekusi, ambil secara paksa. Saya bukan pengecut. Pasti Dewi yang akan datang. Saya bukan Oke. pengecut. Bagaimanapun itu saya tidak akan pernah yang namanya Pijit lagi supaya tiduran Wi, Nggak tiduran. enak ngomongnya. Oh iya, Kak. iya. Oke. Saya akan menjaga kredibilitas saya keluarga besar. Gitu, Pokoknya Dewi Kak. nggak mau diambil dieksekusi di tempat Sebagai lain. warga negara yang Iya, baik. sebagai warga Iya. negara yang baik. Dan satu itu, dan yang kedua Kak, bukan aku sombong. Oh iya karena anak Polri atau keluarga Polri, bukan. Justru ini cambukan buat Polri loh. Kita kecewa Polri demikian dalam menyidik, ini nggak benar. Ada satu peristiwa, tiba-tiba siapa yang kalah siapa yang menang. Mereka tidak bisa menentukan itu. Berarti kan ini nggak objektif, dalam arti itu secara visum segala macamnya kan sudah ketahuan jelas. Ini siapa yang kalah siapa yang menang. Intinya ada pemihakan itu. Ah, ini nggak boleh gitu. Oke, Nggak boleh. terus tadi katanya keluarga akan bertindak tuh adalah artinya seperti apa Wi? Maksudnya Komnas, keluarga besar gitu. kita akan melaporkan kepada Komnas. Oke. Mungkin ya pokoknya kita akan berjuang mati-matian sudah. Iya. Dalam arti ini sudah bukan, saya pernah kemarin ketemu sama jaksa bilang nggak usah lah, kasihan orang tuamu, kasihan papimu sakit. Oh iya, justru kalau saya tidak berjuang demi sebuah kebenaran, papi saya makin sakit. Oke. Di saat saya berjuang membela sebuah kebenaran, papi saya akan bangkit dan bangkit. Karena di sini saya tidak boleh yang namanya, diam itu emas. Emang diam itu emas. Tapi saya sebagai orang yang jujur harus punya kompeten yang tinggi. Saya tidak boleh merasa, kadang banyak kan orang jujur tanpa kompeten. Iya. Ya, kalau udah kompeten juga kadang-kadang nggak jujur. Nah, makanya di sini ya ini sekarang waktunya generasi muda harus bisa jujur untuk mengungkapkan apa yang memang itu tidak benar menjadi sebuah kesalahan, apa yang memang menjadi sebuah kebenaran menjadi sebuah benar. Jangan hanya karena uang yang berbicara akhirnya menjadi tidak benar. Oke, baik. Kita doain sekali lagi mudah-mudahan apapun yang terjadi tidak ada yang mustahil ya. Tapi mudah-mudahan Dewi, kalaupun misalnya Dewi sampai masuk, kita mendoakan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Dewi diberikan penguatan sama Tuhan, nggak drop kesehatannya, itu yang paling penting. Oke, Nah, Dewi saya nggak akan sakit kok, insya Allah, dalam arti bukan takabur. Iya. Karena yang kuat ya. ya sakit itu banyak macam loh. Kalau sakit fisik bisa Betul, sembuh. sakit Tapi mental kalau ya. sakit hati, Iya. Susah. sakit hati itu ibaratnya udah mati masuk neraka. Semuanya pengen bantu Dewi kok, tenang aja. Kalaupun Dewi nggak mau masuk penjara, tenang aja. Boyan wakilin. Hei, Buyan nanti, Buyan nanti menghibur Bui di Iya. Bui ya. Karena mereka kan butuh hiburan. Iya, ntar saya nyanyi Cita Mulobet ya. Ya pokoknya sambung doanya. Nah, oke sekarang kita itu tentang masalah, ngomongin tentang kekasih. tidur ini kan refleksi. Kekasih. Pijitin lagi. Lu Dewi Bobo, oh Dewi Bobo, kalau tidak bobo digigit kokang. Dewi, Udah. Hei, Pak
Pak Ruben. Ya. Mau buang sampah pabrik. Dewi, Ya. ngomongin tentang, ini penting nih, ngomongin tentang kekasih. Goceng dulu. Apa? Sampah pabrik. Iya bentar. Nah, lu ngatain diri sendiri, udah apa? Ntar udah. Ini ngomongin tentang kekasih. Iya. Sejauh apa sih support kekasih untuk Dewi akan masalah ini? Ya support lah pastinya, mendoakan. Kita kan tetap positive thinking bagaimanapun ya harus mendoakan itu aja. Apa yang membuat kok Dewi nggak boleh pergi? Kan yang aku tahu Dewi katanya mau pergi ke Mesir. Nanti habis kasus ini saya harus pergi karena udah keputusan, karena udah terlalu Jadi ya, diundur. ya harus diundur gitu. Udah harusnya aku kan keluarga besar udah senang. Karena kan kemarin papi udah lagi ulang tahun semuanya. Saya bilang nanti hadiah umroh, kita umroh semua bareng-bareng. Terus kemudian ya ke Mesir itu kan karena memang satu saya ada sekolah di situ. Sekolah dalam arti belly dance ya. Terus ya sekaligus nyobalah untuk hidup di sana seperti apa. Nah, kalau seandainya dia nonton nih, ya apa yang Dewi ingin katakan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dia pasti nonton nggak? Nggak tahu. Hah? Saya nggak mau tahu. Dia bilang apa nih dengan Dewi? Maksudnya apa kata-kata penguatan yang dia berikan kepada Dewi pada saat terjadinya kasus ini dengan menurut Dewi ada ketidakadilan? Dia ngomong apa? Enggak lah, dia mensupport saya. Dia orangnya bukan tipikal orang yang cuek, yang enggak. Dia tetap selalu mensupport dan tetap selalu ada. 2 tahun, dalam arti hampir 2 tahun kami hampir 24 jam kami selalu bersama. Dalam arti walaupun secara fisik kami jarang ketemu ya, maksudnya ya lebih hati kami udah Menyatu gitu ya. Ada rencana mungkin jadi sakitnya saya, sakitnya dia, sakitnya dia ya, kita sama-sama ya. Ya ini adalah ujian gitu buat saya dan juga buat dia mungkin. dan buat hubungan gitu. kalian berdua Ya. ya. Nanti setelah keluar dari misalnya setelah bebas setelah 3 bulan ada rencana pengen beliin mobil buat kekasih. Saya beliin mobil sih. Bukan karena kan mungkin sebagai hadiah setelah mensupport. Saya sih beriin cinta aja. Cinta aja. Kalau misalkan hal yang demikian, beliin mobil segala macamnya, nanti dia nggak cinta saya, bener. Pengen hatinya Ya aja. saya mau hatinya aja. Kalau saya beliin, kalau saya mampu untuk memberikan hati buat dia, Ya. otomatis jangankan hati saya semua buat dia. Semua udah sama-sama ya, ya, Wi. gitu. Karena sebelumnya kan, makanya kan harus berhati-hati. Saya juga nggak mau asal takutnya dia mencintai saya ada apa, takutnya apa ada gitu. Jadi saya nggak Bukan mau. ada apanya. Iya, itu. Apa adanya. Ya, di saya kamu. jadi sedih deh. Jangan sedih dong. Ntar anaknya nonton. bentar. Ya. Ya. Ini kenapa suami istri tidur di sini? Hei, Bopak. Hei, Hanoman. Perkara udah selesai. Belum selesai ini orang lagi ngomongin. Saya lagi jagain ini. Telepon. Tidur beneran lagi mata merah. Tidur beneran. Ini orang lagi ngomong relaksasi. Refleksisasi. Lagi ada diapain? Refleksisasi. Oh, refleks. Refleksisasi. Oke, sebelum disadarkan, biarin Ada lagi aja. yang mau tanya? Ada yang mau ditanya? Penonton ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya penonton? Mau tanya saya. Lo kalau mau nanya jangan gosip di belakang lo. Nanya. Ada. Apa mau nanya apa sama Dewi Persik? Mami DP kapan nikah sih? Mami DP kapan nikah sih katanya? Kalau saya sih udah di booking sama dia Agustus ya, tapi enggak MC Agustus, tapi nggak tahu jadi tau nggak belum di DP. Iya katanya Bener nggak sih katanya pernikahan Dewi Persik itu sebenarnya Agustus terus jadi tertunda gara-gara ada hal ini. Ya apa kata dia aja lah. Sebentar. Dia ini. Ya udah dia tahu jawabannya. Ya Agustus. Wajah sih berbunga-bunga. Nanti kita akan DP. lihat Jadi ya. intinya itu semua pertanyaan itu yang bisa menjawab tuh hatinya dia karena aku bisa baca hatinya dia. Ya. Kalau bulan Agustus jadi, saya nyumbang. Apa? Ini yang ngumpulin gelas plastik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Dewi sudah dilamar atau belum? kepo deh lo. Ih, justru ini Dilamar biar siapa? konsumsinya obsesi. Oh. Enggak soalnya banyak gosip katanya saya pacarnya Pak Haji Banjarmasin lah ya. Saya nggak, aduh dilamar sama siapa gitu. Saya tuh maunya dilamar sama orang yang saya cinta. Oh ya. Oke baiklah, dan sekarang saatnya kita bangunkan Dewi Persik. Dewi bangun, oh Dewi bangun. Kalau sudah bangun digigit pompa. Gimana mainnya? Itu mic-nya. Dan setelah ini Global TV akan bagikan hadiah. Dan
Gak ada yang mau nanya dia? Segmen Ada yang mau 8. nanya Boyan nggak? Nggak Nggak ada ya? ada. Ada yang mau nanya Boyan nggak? Ada yang mau nanya Boyan nggak? Setelah ini Global TV mau bagi-bagi hadiah di Indonesia Cerdas ya. Jadi nonton, jangan kemana-mana. Nyanyi, Nyanyi. nyanyi. Mabuk lagi